Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sefa Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sefa Channel akan membahas materi peluang. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan materi ini, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mensupport video di channel ini. Mudah-mudahan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal. Di sini sudah ada 5 buah soal peluang. Di antaranya ada peluang kejadian, peluang komplementer, ada frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap. Nah, sebelumnya kita harus paham, berarti yang menjadi kejadian ini adalah munculnya bilangan genap. Jadi munculnya bilangan genap. Nah, seperti kita ketahui, peluang ini nomor 1, peluang ini rumusnya peluang kejadian A, banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi S ya, NS. Kejadian A-nya, A munculnya bilangan genap. Munculnya bilangan genap. Seperti kita ketahui, sebuah dadu itu sampelnya angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dadu itu masing-masing sisinya ada angka 1, angka 2, masing sisinya angka 3, angka 4, angka 5 sampai 6. Jadi di sini kejadian A-nya munculnya bilangan genap. Sementara sampelnya dadu itu kalau 1 buah dadu sama ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka A yang menjadi bilangan genap, munculnya bilangan genap di sini yaitu 2, 4, 6. Berarti di sini kejadian A-nya 2, 4, 6. Nah, banyaknya A, banyaknya kejadian A 1, 2, 3. Berarti 3 ya. Banyaknya kejadian A 3. Kemudian S, banyaknya kejadian S kita hitung sampai 6 tadi ya. Berarti NS sama dengan 6. Jadi PA sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Seperti kita ketahui tadi NA-nya 3. Kemudian NS-nya 6. Jadi peluang kejadian A sama dengan 3/6. Kita sederhanakan lagi atau kita perkecilkan lagi angkanya menjadi sama-sama dibagi 3 yaitu 1/2. Jadi peluang munculnya bilangan genap pada pelemparan 1 buah dadu adalah setengah. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Nah, kalau soal yang kedua ini berbedanya 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya dadu berjumlah besar atau sama dengan 9. Nah, kalau soal yang pertama hanya 1 dadu. Nah, soal yang kedua kalau 2 dadu berarti ruang sampelnya sudah lain, sudah berbeda ya. Jadi kalau soal nomor 2, 2 dadu. Kita lihat dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada dadu pertama, ada dadu kedua. Jadi kita buat dadu pertama. Kita buat dulu tabel ya. Kalau dapatnya kita buat tabel. Kita buat tabel dulu. Ini dadu pertama, dadu kedua. Ini ada 1, 2,
3, 4 sampai 6, karena dadu ini angkanya sampai 6, ini 6. Nah, ini kita bagi lagi menjadi 6. Ini 1 dadu untuk dadu yang pertama, 2, 3, 4, 5, ini 6. Di tabelnya kita acak saja ya. Nah, ini dia. Ada dadu, ini dadu pertama, dadu kedua ya. Nah, kalau kita lempar dadu pertama ini yang mungkin terjadi 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Kemudian 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Lanjut 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, dan terakhir 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Nah, ini dia titik sampelnya. Nah, karena 2 dadu berarti 2 dadu n kuadrat, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Berarti ruang sampelnya 2 dadu 36. Nah, ini dikatakan titik-titik sampel. Pertanyaannya yang jadi kejadian peluang A-nya, kejadian A-nya, munculnya dadu berjumlah besar sama 9. Nah, ini akan kita perhatikan. Berarti kejadian A-nya munculnya dadu berjumlah besar sama 9. Berarti boleh kita tulis ya bahasa matematikanya besar sama 9 seperti ini, atau besar sama 9. Nah, 9. Kita cari di sini bilangan yang berjumlah dari 2 ini ya, yang dari 2 ini titik sampel ini yang berjumlah 9. Berarti A yang berjumlah 9 atau lebih 3,6. Kita mulai dari 3,6, terus 4,5 boleh, 5,4 boleh, kemudian lebih dari 9 4,6, kemudian ini 5,4 sudah, 5,5, terus 5,6, apalagi yang lebih dari 9, 5,6, 6,3, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Baru kita tutup kurung. Berarti titik sampelnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya kejadian A sama dengan 10.
Dan tadi ruang sampelnya 36. Jadi sudah dapat tadi, maka jadi peluang A sama dengan NA, jangan lupa tulis rumus dulu, NA per NS. NA tadi kita tahu 10, NS-nya 36. Berarti kita perkecil angkanya, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2, 5/18. Nah, inilah hasil yang paling sederhana, 5/18. Inilah jawaban dari pertanyaan soal yang kedua. Masih seputaran peluang. Pertanyaan peluang nomor 3, 2 buah koin dilempar sekali. Nah, 2 buah koin dilempar sekali. Soal nomor 3. Tentukan peluang munculnya minimal 1 angka. Ya, kita tahu di satu buah koin itu ada sisi angka, ada sisi gambar. Itu kalau 1 koin. Nah, bagaimana kalau 2 koin? 2 koin. Berapa ruang sampelnya? Kalau 1 koin, ruang sampelnya udah pasti sisi angka, sisi gambar. Kalau 2 koin kita cari dengan tabel boleh, ya. Ini koin 1, ini koin 2. Angka, gambar. Ini gambar. Ya, kemudian ini angka, ini gambar. Ini udah pasti angka-angka, kemudian ini angka gambar, kemudian ini gambar angka, ini gambar-gambar. Kejadian A-nya apa? Kejadian A-nya peluang munculnya minimal 1 angka. Jadi munculnya minimal 1 angka. Munculnya minimal 1 angka. Minimal 1 angka. Kita lihat di sini. Kita lihat minimal 1 angka. Angka gambar, kemudian angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Berarti kejadiannya angka-angka A, terus angka gambar karena 1 minimum ya. Kemudian ada gambar angka. Nah, berapa banyaknya kejadian A? NA-nya sama dengan 3. Tadi ruang sampelnya 2 kuadrat, yaitu S-nya 36. Ya, 30, maaf. Perasaan 2 dadu ya. Sampelnya ini 4. Ruang sampelnya 4. Maka atau jadi PA sama dengan NA per NS. Kenapa harus A? Semua kejadiannya boleh B, boleh C, terserah. Mana yang dianggap paling senang, boleh kejadiannya A, boleh kejadian B, terserah. Mana yang paling disenangi. Berarti NA-nya 3, NS-nya 4. Jadi hasilnya peluang kejadian munculnya minimal 1 angka adalah 3/4. Inilah jawaban soal nomor 3. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4 ini ada pada peluang komplementer ya, soal nomor 4. Nah, rumus dari peluang komplementer ini boleh, peluang komplementer itu boleh ini PA pangkat C boleh, atau sama dengan PA aksen. Ini boleh kita pakai rumusnya. Rumusnya peluang komplementer ini adalah 1 dikurang PA. Ini rumusnya. Nah, di soal ini, soal nomor 4, peluang akil diterima di perguruan tinggi negeri 0,95.
tentukan peluang akil tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti kita ketahui, di sini yang diketahui berarti peluang A-nya 0,95. Yang ditanya tadi PAC ya, maka peluang akil tidak diterima atau komplemennya 1 kurang PA sama dengan 1 dikurang 0,95. Hasilnya 0,5. Nah, inilah hasilnya peluang akil tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Nah, soal yang terakhir. Sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Nah, ini soal nomor 5 adalah materinya frekuensi harapan. Soal nomor 5. Ini frekuensi harapan, atau ini frekuensi harapan nih boleh ini frekuensi harapan A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan atau lemparan, atau N ini ya. N ini banyaknya percobaan atau pelemparan. Soal nomor 5 ini diketahui sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya bilangan prima. Kita cari dulu berapa PA-nya. Jadi A munculnya bilangan sebuah ini ya, sebuah dadu. Jadi munculnya bilangan prima. Apa saja bilangan prima? Ayo, dari sebuah dadu. Dadu itu kan berarti ini sampelnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena dadunya 1. Katanya bilangan prima. Mana yang bilangan prima di sini? Bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Yang pertama 2, 3, 5. Nah, inilah dia bilangan prima. Berarti A-nya 2, 3, 5. Itu dia bilangan prima. Maka NA-nya 3, NS-nya 6. Maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Berarti 3/6 sama-sama dibagi 3, yaitu 1/2. Jadi dapatnya munculnya bilangan prima PA-nya setengah. Nah, ini belum hasil karena pertanyaannya frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan kejadian A adalah, tadi rumusnya apa? PA dikali banyaknya percobaan atau N. PA-nya setengah. Banyaknya percobaan berapa tadi? Berdasarkan soal yaitu 150 kali. Berarti frekuensi harapan munculnya bilangan prima adalah 75. Setengah dari 150 adalah 75. Nah, inilah pembahasan dari soal peluang, frekuensi harapan, kemudian peluang komplemen dan peluang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tulisan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.